Menikahi Hot Om. Bab 112. Sedangkan Mahesa, ia berada di ruang tengah lantai 2 yang masih bersatu dengan kamar istri-istrinya berada. Di sana lelaki itu menghabiskan beberapa putung rokok untuk melegakan hatinya yang kacau. Kepalanya sudah benar-benar merasa pusing. Ia benar-benar buntu menghadapi masalah ini. Sudah 1 jam ia berada di sana, tapi hatinya tidak mendapati ketenangan juga. Gigolo aja kali ya. Atau aku coba goda Mas Abi buat sentuh aku. Kalimat-kalimat pematik yang sedang coba Mahesa redam menggema kembali di kepalanya. Sungguh, emosinya kembali naik. Fuk. Umpat lelaki tersebut menekan putung rokok yang masih sisa setengah. Ia pun beranjak dari duduknya dan kembali melangkah menuju kamarnya dan kamar Widya. Di sana, lelaki itu kembali mengunci pintu ketika sudah berada di dalam kamar. Melucuti semua pakaiannya tanpa menyisakan apapun dan melangkah menuju tempat tidur. Mas, ucap Widya yang sudah merasa tenang. Perempuan itu mengangkat kepalanya dan segera menghapus air matanya. La berniat ingin memperbaiki semua dan meminta maaf, tapi yang terjadi malah kakinya ditarik dan disentak dengan kuat hingga tebingnya yang masih polos merebah di atas kasur. Mas! Teriak Widya saat satu mangkuknya disapa dengan kuat dan bibirnya langsung disapa dengan kasar. Mas! Ucap Widya dengan jantung yang bertalu kencang saat Mahesa bergerak naik ke atas tempat tidur. Mas Mahesa HMMPPP. Tanpa aba-aba Mahesa langsung mesapa bibir Widya tanpa ampun. Ciuman itu begitu keras dan dalam. Seolah sedang menuntut atas segala ucapan yang tadi perempuan ini ucapkan. Mas, lirih Widya tertahan saat kedua mangkuknya disapa kuat oleh telapak besar lelaki itu. Perempuan tersebut benar-benar kewalahan menghadapi Mahesa yang seperti ini. Nyeri akibat sapaan itu bahkan benar-benar dapat ia rasakan. Di bawah sana, Mahesa sudah menekan Widya yang masih kering. Perempuan itu merintih karena perih yang bisa dirasakannya namun Mahesa tidak peduli. Widya yang tidak tahu lagi bagaimana cara membuat suaminya itu agar berhenti mesapa bibirnya pun terpaksa menggigit bibir lelaki tersebut. Arg! Desis Mahesa. Mas apa-apaan, Mas? Isak Widya yang sangat sedih. Kenapa Mas kayak gini sama Widya? Mahesa mengeraskan rahangnya. Kamu yang kenapa kayak gini sama, Mas Buna? Bukannya ini yang kamu mau. Kamu kurang sentuhan, kan? Hati Widya terasa diiris-iris. Suaminya tersebut menyalin semua kalimatnya seolah ingin membalas semua ucapannya. Saya hanya memberikan apa yang menjadi tuntutan kamu tadi. Apa saya salah? Jelas salah, Mas. Teriak Widya. Jelas aja salah. Kenapa Mas memenuhi tuntutan Widya kalau kewajiban Mas selama 1 bulan ini nggak Mas laksanakan? Mas itu nggak adil sama Widya. Mas itu pilih kasih. Mahesa menatap manik istrinya itu lekat-lekat. Saya berusaha menuruti semua permintaan kamu, Buna, kamu mau jingga hamil, kan? Widya menelan ludahnya susah payah. Belati itu seperti sudah berada tepat di permukaan jantungnya. Untuk itu saya di kamar dia 1 bulan terakhir ini agar keinginan kamu dan kita semua cepat terpenuhi. Saya harus panen melon dengan dia setiap malam agar dia cepat hamil. Harusnya kamu mengerti akan hal itu, Buna. Sungguh, pisau tajam itu langsung menghunus sampai ke bagian terdalam hati Widya. Air matanya semakin mengalir deras membasahi wajah cantiknya walau isakan sama sekali tidak terdengar. Walaupun seharusnya dia mengerti akan hal ini, tapi tetap saja saat mendengarkan pengakuan suaminya ini hatinya merasa sakit. Apa Mas menikmati semua malam-malam itu sama dia? Mahesa mengeraskan rahangnya. Perempuan ini selalu berusaha menyakiti dirinya sendiri dengan menuntut jawabannya sesuai dengan kehendaknya. Ia hanya menuruti permainan wanitanya ini. Laki-laki mana yang gak akan menikmati saat bercinta, Buna?
Semua pasti akan menikmatinya. Tidak ada yang salah dari semua itu. Dia juga istri saya. Sesak. Hanya itu yang bisa dirasakan oleh Widya. Dunianya terasa runtuh dan hancur. Dan pertanyaan-pertanyaan yang Widya ajukan rasanya tidak masuk akal karena bahkan ia berusaha untuk semakin menyakiti dirinya sendiri. Apa setelah Mbak Jingga hamil Mas akan lakuin itu lagi sama dia? Menurut kamu, ludah itu Widya telan susah payah. Lah sampai hampir lupa bagaimana caranya bernapas. Mas jahat. Kamu yang minta. Widya terpaksa, Mas. Kamu yang membuat saya terbiasa sama dia. Mas egois. Kamu yang egois. Kamu pelukan sama laki-laki itu. Enggak, Widya sama sekali enggak egois. Mas Abi cuma lagi nolongin Widya. Dia nggak ngelakuin apapun. Saya tidak suka dengan cara dia memandang kamu, desis Mahesa tepat di depan wajah istrinya. Saya benci melihat dia memuji dan memuja kamu. Kamu udah kasih dia kesempatan, Bun. Mas itu nggak masuk akal, Mas, ucap Widya lemah. Mas Abi bahkan nggak punya niat apapun sama Widya. Itu hanya perasaan kamu karena terlalu naif. Tapi nyatanya dia sudah menaruh hati sama kamu, tekan Mahesa. Kamu, Buna, sebagai perempuan yang sudah bersuami kamu itu terlalu bebas berada di luar sana. Seenaknya kamu pelukan di atas motor bahkan pakai jaket cowok itu. Kamu mau main hati sama dia. Heh. Widya menggelengkan kepalanya. Nggak sama sekali. Mas itu picik. Kamu yang picik, Bun. Kamu terus-terusan mancing saya supaya kasar. Saya udah berusaha keras sabar sama kamu. Tapi kamu dan ulah kamu itu bikin saya muak. Bibir Widya bergetar. Seringai dan senyuman sinis itu kembali mengembang ketika mendengar kata muak yang dilontarkan oleh Mahesa. Kalau muak tinggalin Widya, Mas. Teriak Widya berapi-api. Widya udah berusaha menjauh dengan minta cerai dari Mas. Kenapa nggak Mas kabulin aja? Masing-masing dari kita bisa hidup damai setelah ini, Mas. Biar kamu bisa bebas tidur sama Abi setelah ini sesuai omongan kamu tadi, iya. Desis Mahesa. Supaya kamu bebas mau main sama cowok manapun karena nggak disentuh sama saya, iya. Tangan Widya mulai bergetar. Ia benar-benar diambang batas kesabarannya. Tadinya saya pikir kamu ini perempuan mahal, Buna. Tapi lama jama kamu menampakkan wujud asli. Kamu, murahan. PLAR. Telapak halus Widya akhirnya melayang untuk yang kedua kalinya di wajah sang suami. Ia benar-benar tidak menyangka suaminya akan sanggup berkata demikian tentang dirinya. Hatinya benar-benar terasa nyeri. Sakit, kamu, Mas. Sakit. Kali Mahesa yang tersenyum miring. Menyeringai dengan raut yang begitu sombong. Saya memang sakit, Buna. Teriak lelaki itu kemudian tepat di depan wajah istrinya. Saya sakit dengan keadaan ini. Ditambah kamu. Yang seperti ini sama saya. Saya mau gila rasanya. Widya juga mau gila rasanya, Mas. Teriak Widya membalas. Rasanya lebih baik ngerasain sakit dipukuli mama daripada kesiksa hati kayak gini. Rasanya ini lebih sakit, Mas. Mas berusaha sembuhin Widya tapi nyatanya malah bikin luka ini susah kering. Widya dan Mahesa berada dalam kehancuran yang sama. Mereka sama-sama merasakan sakit yang begitu mendalam. Posisi mereka sama-sama sulit. Ternyata aku tertipu selama ini. Hahaha. Widya tiba-tiba tertawa keras. Ia sudah tidak tahu harus berbuat apa. Kamu itu pembohong, Mas. Siapa sangka aku nikah sama duda punya anak. Sial banget. Mahesa kembali mengeraskan rahangnya. Ia benar-benar geram dengan perempuan ini. Di antara rasa kasih sayang yang begitu tinggi, ada perasaan kecewa yang muncul sebab ia berusaha mencari kenyamanan dari laki-laki lain. Kamu, Buna. Apa? Mas,
Tanya Widya dengan wajah sombongnya. Ia mulai membicarakan fakta namun dengan cara yang salah. Tapi sungguh, ia sengaja melakukan hal tersebut. Nggak terima. Tapi itu kenyataan, kan? Kamu bohongi aku. Bohongi aku. Saya sudah jelaskan sama kamu. Telat, Mas. Harusnya kamu ngomong ke aku sebelum nikahin aku. Seru Widya menantang. Enak? Ya, jadi kamu. Mungkin saat itu kamu kurang belayan dan udah ngincer sawah segel kayak aku. Dua perempuan yang kamu panen sawah di rumahnya. Enak. Sungguh. Mahesa geram bukan main. Kemarahannya kembali terpatik. Api itu seolah menyala-nyala dan berkobar-kobar. Kalap dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Lelaki itu langsung mensapa kedua tangan Widya di samping kepala dan mengarahkan asisten blokotoknis pada sawah ladang di rumah istrinya. Panen mangga pun berlangsung. Mas. Bisungguh, air mata perempuan itu kontan meluruh lagi. Ia benar-benar diperlakukan seperti jalangkung yang tidak ada harganya. 7 bulan kemudian. Kamar Jingga, Mahesa. Duh, ya ampun. Nggak kerasa ya sudah 7 bulan aja kehamilan kamu, Jingga. Lihat, tuh, bayinya aktif banget. Rahmita. Perempuan itu sedang asik menyentuh perut Jingga yang sudah mewidiacit. Usapan-usapan dan doa-doa keberkahan pun dilantunkan oleh semua orang yang hadir dalam acara yang diadakan oleh keluarga Mahesa. Ya, sebagai keturunan suku Jawa keluarga itu melakukan ritual 7 bulanan atau yang biasa disebut dengan tingkepan. Tradisi ini dilakukan karena merupakan wujud permohonan kepada Sang Pencipta agar sang ibu yang sedang mengandung diberi keselamatan saat proses mengandung dan melahirkan calon bayi. Semoga nanti proses persalinan kamu lancar, ya, Nduk. Semoga tidak ada kendala yang berarti. Alhamdulillah, Cila kuat dan masih bertahan sampai sekarang. Begitu adiknya lahir, harapan kita plasentanya bisa langsung didonorkan untuk kakaknya. Eyang Sasmita. Perempuan itu begitu bijak jika berhadapan dengan Jingga. Segala bentuk doa kebaikan pun tidak segan-segan ia lantunkan untuk istri kedua cucunya itu. Namun entah kenapa, sikapnya akan berbanding terbalik jika dengan Widya. Rasa marah dan kebenciannya seolah begitu bergumpal dalam mangkuk. Amin, ucap Jingga lemah lembut. Semoga semua berjalan sesuai dengan keinginan kita ya, Eyang. Semoga semuanya selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Widya, yang sedari tadi diam-diam berdiri di ambang pintu pun menahan diri untuk masuk. Susu yang ia buat untuk madunya itu bahkan sudah hampir dingin karena sungkan untuk menyela. Tapi semakin lama ia melihat drama di depan matanya, hatinya merasa semakin sakit. Dengan kehamilannya, Jingga begitu dimanjakan dan dipuja. Berbeda dengan dirinya yang harus terikat pada suami yang sama sekali tidak ingin melepaskannya begitu saja. Bahkan, selama 6 bulan terakhir ini ia dan lelaki itu pindah ke apartemen agar mereka bisa merasakan suasana baru dan berharap bisa sehangat dulu. Tapi ada perubahan di sisi Mahesa. Lelaki itu seolah begitu takut ia tinggalkan. Ia bahkan dikurung di dalam kamar agar tidak bisa kemana-mana jika tidak memungkinkan dibawa pergi. Hanya ada kasur di kamar apartemen tersebut. Semua benda tajam yang memungkinkan bisa membuatnya mengakhiri hidup disingkirkan. Tidak ada kaca rias. Tidak ada kaca wastafel, atau benda-benda lain yang bisa dipergunakannya untuk melukai dirinya. Sungguh, walau hubungan mereka membaik, tapi rasanya tidak sehangat dulu. Lah seperti terpenjara. Ia seperti terjebak. Semuanya terasa begitu menyakitkan dan menyesakkan. Mereka memang tinggal di apartemen, tapi harus juga membagi waktu untuk Jingga dan juga Cila. Loh, Bun. Kok di pintu aja? Sini masuk. Jingga, ketika pandangan perempuan itu tertuju pada ambang pintu, ia langsung memanggil istri pertama suaminya tersebut. Iya, Mbak.
Widya melangkah masuk sambil membawa segelas susu di tangannya. Widya mau kasih susu ini, tadi disuruh mama. Katanya pagi ini Mbak belum minum susu. Jingga tersenyum. Mengambil alih susu tersebut dari tangan Widya. Lia, nih, Bun. Mbak belum minum susu pagi ini. Makasih, ya. Widya pun balas mengulas senyumnya. Iya, Mbak. Sama-sama. Tunggu. Jingga hendak meneguk susu tersebut, namun suara Rahmita menghentikan niatnya. Kenapa, Bulik? Tanya Jingga pada Rahmita. Rahmita mengambil alih susu itu dari Jingga. Lalu menatap Widya dengan tatapan penuh curiga. Kamu nggak ngasih racun di susu ini, kan supaya Jingga keguguran. Dek, tuduhan menyakitkan tersebut begitu menusuk dalam ke hati Widya. Ia hanya mengantarkan susu yang dibuatkan oleh Mama Indah pada Jingga. Sama sekali ia tidak menaruh apa-apa. Bulik, tegur Jingga tidak enak. Sudah, Bulik. Bulik jangan ngomong begitu. Jangan nuduh Widya seperti itu, Bulik. Sini susunya, biar Jingga minum. Rahmita berdecak. Ia masih memiliki dendam yang amat besar pada Widya karena perempuan yang jauh lebih muda di bawahnya itu telah berani menamparnya. Jaga-jaga, Jingga. Dia, kan gak bisa hamil. Pasti ada sifat iri ataupun cemburu kamu bisa hamil. Orang busuk kayak gini gak bisa dipercaya. Makanya kita harus hati-hati. Kedua tangan Widya langsung terkepal di samping tebingnya. Ia sudah mati-matian untuk tidak bersinggungan dua orang yang begitu membencinya itu. Namun hasilnya sepertinya nihil ketika mereka kembali ditempatkan pada ruang dan waktu yang sama. Yang dikatakan sama bulikmu itu nggak salah kok, Jingga, ucap Eyang Sasmita menimpali. Tujuannya, kan baik. Supaya kandungan kamu itu terjaga. Kamu jangan terlalu percaya sama orang yang pasti menyimpan iri sama kamu. Kamu jangan terlalu naif dan baik hati, Nduk. Orang sekarang banyak yang jahat. Baik di depan, tapi aslinya busuk memikirkan berbagai cara untuk mencelakakan orang lain. Sasmita mengambil alih susu yang ada di tangan Rahmita. Coba, Bun. Untuk membuktikan tuduhan kami benar atau salah, kamu minum susu ini. Biar kamu percaya kalau kamu itu nggak ada niat jelek. Sungguh, jantung Widya terasa ingin meledak. Dia sungguh ingin meraih susu itu dan menyiramkannya pada wajah dua orang kejam yang selama ini merendahkannya. Tapi apa daya, ia tidak ingin merusak suasana. Para tamu undangan sudah ramai di depan. Juga Jingga sudah rapi dengan kain kemben berserta ronce melati yang sudah dipasangkan di area mangkuk dan juga kepala sebagai mahkotanya. Prosesi siraman 7 bulanan akan digelar sebentar lagi. Kalau ia terpancing dan membuat keributan, maka tujuan Sasmita dan Rahmita akan berhasil sebab bisa memancing emosinya. Kok diam aja? Ayo, minum susunya, tekan Rahmita. Atau jangan-jangan benar susu ini ada racunnya. Tidak ingin berdebat lebih lama, Widya pun mengambil alih susu itu dari tangan Eyang Sasmita dan meneguk cairan putih kental itu hingga tandas. Bun, ucap Jingga menggenggam tangan Widya dengan kuat. Dia merasa tidak enak dan tidak tega terhadap Widya. Tapi ia bahkan juga tidak bisa melawan dua manusia laknat itu. Jangan diambil hati. Widya tersenyum pada Jingga. Nggak apa-apa, Mbak. Nanti Widya suruh Mbok bikinin yang baru. Makasih, Bun. Suasana menjadi cukup canggung. Widya hendak pergi dari kamar menyesakkan itu, namun gerakannya tertahan ketika melihat ada pergerakan di permukaan perut Jingga. Hakat, pekik Jingga ketika merasakan ada tendangan dari dalam sana. Dia gerak, Mbak. Tanya Widya antusias. Lah ikut senang melihat bayi suami dan madunya itu tambun dengan baik. Iya, Bun. Ayo pegang. Mudah-mudahan kamu bisa ketularan. Entah kenapa jantung Widya berdebar. Ia pun menjulurkan tangannya dan menaruh telapaknya di atas permukaan perut Jingga yang sudah dibalut dengan kain jarik. Dek,
Tangannya seketika seperti merasakan keajaiban ketika merasakan sentuhan dari dalam sana. Air matanya langsung berkaca-kaca. Dia gerak lagi, Mbak. Jingga mengangguk-angguk. Dia suka sama kamu, Bun. Dia pasti pengen cepat digendong sama kamu. Lebih lama tangan itu tidak dipindahkan dari sana. Menikmati setiap gerakan-gerakan keajaiban tersebut. Sungguh, jika diberikan kesempatan, ia ingin sekali saja merasakan apa yang saat ini Jingga rasakan, bisa mengandung anak dari lelaki yang sangat dicintainya walau rasanya jauh dari angan. Udah nggak usah lama-lama pegangnya, ucap Rahmita sambil menyingkirkan tangan Widya dari perut Jingga. Mau sampai mati kamu pegang perut Jingga, saya yakin kamu nggak akan pernah hamil. Ingat, tahu diri. Kamu itu mandul. Perempuan cacat. Cukup Bulik. Desis Ranti yang baru masuk ke dalam kamar Jingga. Bulik jangan keterlaluan sama Widya. Gimanapun Widya ini menantu di keluarga ini. Dia juga putri di keluarga ini. Jangan membeda-bedakan dia. Ranti nggak terima, Bulik ngomong seperti itu pada Widya. Kakak pertama Mahesa itu menggenggam tangan Widya. Kita sama-sama perempuan. Seharusnya Bulik memiliki rasa empati yang tinggi. Bukannya malah membuli dan merendahkan. Ranti mendesahkan napasnya kesal. Lah ke kamar Jingga ingin memberitahu bahwa sudah saatnya adik iparnya itu keluar. Lah malah mendengarkan fakta yang menyakitkan seperti itu. Jingga, nanti Anggi kesini bawa kamu ke tempat siraman. Udah siap, kan? Jingga mengangguk. Kebetulan udah, Mbak. Ya, udah. Syukurlah kalau begitu. Ranti menoleh pada Widya. Ayo, sayang. Kita panggil suami kamu. Widya mengangguk pelan. Sungguh, Ranti selalu datang menyelamatkan. Ia bahkan sering menangis di pelukan ibu mantan kekasihnya itu. Iya, Mbak. Dua perempuan beda usia itu akhirnya melangkah pergi, meninggalkan Jingga dengan perasaan bersalahnya, dan Rasmita dan juga Sasmita dengan perasaan jengkelnya. Tiba di depan kamar Widya dan Mahesa, Ranti memeluk Widya. Ya Allah, Bun. Mbak sakit banget rasanya. Kalau bisa kamu dan Mahesa pergi jauh-jauh dari tempat ini. Widya menitikan air matanya. Hanya setetes, tidak lebih dari itu sebab buliran bening itu terasa sudah sangat kering. Ia bahkan tidak punya kata-kata untuk diucapkan pada wanita tersebut. Hanya rasa sakit yang bisa ia rasakan saat ini. Bagaimanapun Widya mencoba untuk mengerti, hatinya tetap saja terasa sakit. Semuanya terjebak dalam situasi sulit ini. Bahkan Cila nggak bahagia lihat semua ini. Dia juga sedih. Bun. Karena Cila begitu memikirkan perasaannya, untuk itu Widya rela berkorban sejauh ini. Perasaan mereka seperti telepati. Tidak ingin menyakiti satu sama lain. Bahkan jika ia sudah berkunjung ke rumah sakit, Cila akan lebih dekat dengannya dibanding dengan ibunya sendiri. Cila menjauh dari Jingga sebab perasaan kecewanya. Dan Jingga pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk urusan itu. Sebiasa mungkin wanita itu menjaga jarak namun tetap mengawasi. Ranti mengurai pelukannya. Mengusap wajahnya yang penuh air mata. Ayo, kita panggil suami kamu. Saudara-saudara yang lain udah pada nunggu kumpul di bawah. Mahesa pasti udah siap. Ranti hendak menekan handle pintu kamarnya. Namun Widya menghentikannya. Boleh Widya aja yang panggil, Mbak. Ranti mengangguk. Iya, sana. Membiarkan Widya yang masuk ke dalam kamar untuk memanggil suaminya. Mbak. Ini Mas Mahesanya sudah siap. Baru saya mau keluar kasih tahu. Dua orang lelaki yang mendandai Mahesa menggunakan baju adat siraman 7 bulanan pamit keluar. Ketika Widya masuk. Misi Mbak. Makasih bantuannya, Mas. Pintu kembali tertutup. Dan Widya terpaku melihat pangeran tampan dengan kain jarik yang hanya menutupi bagian tebing dari batas pinggang ke bawahnya. Mangkuknya dibiarkan polose,
lalu disampirkan melati panjang yang melewati bahu lebarnya. Widya melangkah pelan, mendekati lelaki yang hanya diam menatapnya tersebut. Sampai di depannya, ia tangkup rahang yang sudah ditumbuhi bulu-bulu halus itu dan meninggalkan kecupan kecil di sana. Selamat, ya, Mas. Semoga anak kamu nanti lahir dengan sehat dan selamat sampai waktunya tiba.